kehadiran lembaga tentu untuk mengimbangi program-program PPHMI, begitupun di cabang untuk mengimbangi dan menjalankan program-program cabang. Karena kami sebagai lembaga profesi, lembaga semi otonom punya wewenang tersendiri untuk melakukan program-program sesuai dengan visi misi maupun program kerja bidang-bidang masing-masing di lembaga. Tentu di Bakornas Leni PDH ini saya dilantik bulan 10 kemarin. Nah, sebelum saya masuk ke program saya sendiri dari Bakornas Leni PDH ini tadi mungkin pimpinan sidang ada sedikit salah nama lah ya. Nama saya itu bukan nama saya sebenarnya. Nama saya Sudirman Hasim, ya, bukan Sudirman Prabowo Sikit. Nah, itu perlu diluruskan. Ini bisa dipidana oleh KBH ini. Nah, mungkin di sini ada Direktur Keuangan Lembaga Dakwah PBH ini, Saudara Bahtiar. Ada juga Direktur LTMI, saudara saya Aidil. Ada juga Direktur Lembaga Pecinta Alam, Samsul Sumardi. Selanjutnya ada Direktur Lembaga Kesehatan, saudara saya Fahmi. Ada juga ini yang jaga ini Direktur Lembaga Bantuan Hukum, tentu permasalahan hukum ini ada beliau lah yang urus. Ini satu juga Sen, saudara saya Sam Sumardi dari Makassar. Ada juga saudara saya Asran dari Direktur Lembaga Pendidikan PPH ini. Mungkin yang terakhir ini saudara kita pimpinan sidang, Direktur LAPI PPH ini, saudara Fufu. Ini paling luar biasa dari antara kita. Baik teman-teman, saya mungkin masuk ke beberapa poin dari program saya. Saya dilantik bulan 10 kemarin. Saya adalah Direktur ketiga dari Bakornas Leni PPH ini. Agenda pertama saya kemarin pelantikan sekaligus diskusi masalah kondisi ekonomi di tengah pandemi. Dan kemudian agenda kedua diskusi masalah pandemi dan nasib pemuda di tengah krisis. Itu agenda kedua saya kemarin. Yang ketiga kita melakukan diskusi masalah webinar nasional tentang entrepreneur. Kita mengundang seluruh leni cabang maupun teman-teman leni yang ada di seluruh Indonesia yang pengusaha. Kami kemarin melakukan diskusi dan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya kami melakukan workshop nasional tentang metode penelitian khusus untuk teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi. Itu bekerja dengan beberapa kampus di Jakarta. Itu kita melakukan workshop itu 3 hari di PPHN. Dan kemudian selanjutnya kita juga menyoroti persoalan mengenai refleksi tahun. Kita menyoroti dan mengevaluasi pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun terakhir dan memberikan sumbangsi dan pemikiran tentang bagaimana prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Kemarin kita mengundang Indef, Kementerian Menteri Perekonomian, HIPMI, dari Kadin maupun ada beberapa narasumber lain. Dan tentu di awal tahun kita melakukan pas momentum milad, kami melakukan diskusi masalah semarak milad hari mengenai IKN dengan tema urgensi pemindahan ibu kota negara di tengah krisis dan pemulihan ekonomi nasional. Dan selanjutnya pas minggu kedua kami juga melakukan diskusi tentang masa depan
petani sawit Indonesia di tengah regulasi sektor keberlanjutan. Dan kemarin juga karena memang momentum Jakarta bukan lagi ibu kota, kita menyoroti berbagai persoalan di Jakarta tentang pemindahan ibu kota dan nasib Jakarta sebagai kota industri maupun sebagai ibu kota negara dan nasib pembangunan di Jakarta Utara. Seperti itu yang kami soroti kemarin. Dan kemudian seminggu yang lalu Leni PPH ini barusan melakukan launching tentang sekolah entrepreneur yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Tentu ini bukan hanya sekedar launching, tetapi ada sekitar 35 peserta dibagi sekitar 7 tim. Dan ini agenda launching dan sekolah entrepreneur ini 1 bulan terakhir ini akan berlanjut sampai selesai lebaran. Itu mungkin dari ini. Dan yang terakhir kemarin sebelum datang sini kami juga launching yang namanya Satgas Pangan yang bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri. Tentu Satgas Pangan ini penting karena memang mungkin di PBH ini belum masuk di situ, tapi kami koordinasi dengan Ketum PB maupun teman-teman ketua bidang untuk mengambil alih tentang kerjasama persoalan pangan ini. Karena perlu lebih cabang perlu kita perdayakan dengan agenda-agenda pusat. Karena memang tidak bisa seperti yang disampaikan oleh Ketum Bapak tadi bahwa kemandirian kader itu perlu. Jangan sampai kita terus main proposal, begitu ya kira-kira tadi ya. Dan tentu dengan agenda sekolah trainer maupun pangan ini kita memperdayakan teman-teman lebih cabang di berbagai daerah. Dan yang terakhir, kondisi kami di Bakornas tidak sehebat maupun sekuat ketua bidang maupun PPH ini. Karena memang kami pasca dilantik memang ada juga yang balik kampung karena memang tidak semua yang kita penuhi teman-teman pengurus kami merasakan karena memang kondisi LPP hari ini memang tantangan yang besarnya adalah di tengah pandemi ini. Selain kita urus lembaga juga kita mengurus internal itu sendiri. Dan kemudian dan sampai hari ini Bakornas dan PPH sendiri sudah 50 cabang di berbagai daerah. Dan tentu ini adalah sebuah pencapaian bagi kami karena baru 3 kepemimpinan mungkin lembaga baru di PPH ini. Dan perlu juga saya sampaikan kepada ketum-ketum Bakom ini untuk bisa membantu membackup teman-teman cabang agar LPP di daerah itu bisa hidup dan bisa berjalan. Dan jangan menganggap kehadiran LPP itu lembaga-lembaga profesi itu untuk menyaingi teman-teman cabang, tetapi kehadiran lembaga ini untuk bisa menghidupkan program-program cabang maupun menghidupkan teman-teman yang sesuai dengan jurusan agar bisa dirangkul. Karena memang momentum hadirnya lembaga ini bukan momentum politik maupun kepentingan tertentu. Bagaimana mengembangkan potensi kader dan bagaimana juga kita bisa merangkul teman-teman yang tidak bisa masuk dalam kepengurusan cabang. Nah, tentu untuk sampaikan kepada PPH ini mungkin kepada pimpinan sidang sampai kepada ketua umum, tapi ini penting sebenarnya. Tapi mungkin dicatat dan sampaikan ke PPH ini bahwa kalau memang lembaga ini tidak bisa diperhatikan, lebih baik dibubarkan. Kalau memang mau lembaga ini hidup dan besar, tolong koordinasi dan bagaimana berkait secara keuangan. Kami juga tidak membutuh semua keuangan di PPH ini, karena itu adalah kewajiban dari kewajiban PPH ini dari periode yang sebelumnya. Dan sampai hari ini hampir 9 lembaga yang ada di sini belum terima uang bulanan. Itu satu ini bukan kami sudah kami punya uang secara pribadi, tapi ini adalah persoalan kewajiban untuk PPH ini dan perlu disampaikan kepada ketua umum maupun kepada bendahara umum. Itu pimpinan juga. Dan terakhir untuk saya kepada PPH ini bahwa kehadiran lembaga ini bukan hadir sebagai lembaga politik, bukan juga hadir untuk bersanding dan bertanding dengan PPH ini, tapi hadir untuk menjalankan program-program keumatan dan kebangsaan PPH ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini PPH ini periode 2021-2023 menyampaikan laporan kinerja kami sejak kami dilantik pada bulan November dan melaksanakan rapat kerja pada tanggal 14 sampai 15
Desember 2021 kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam atau LKBHMI merupakan lembaga pengembangan profesi di tubuh himpunan mahasiswa Islam yang berfokus pada upaya mobilisasi potensi kader dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Hal ini dalam rangka untuk menuju tercapainya negara yang mampu menunaikan kewajiban atau obligation untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak manusia atau hak asasi di Indonesia sebagai negara hukum. Hal demikian merupakan ikhtiar himpunan dalam mewujudkan cita bangsa Indonesia menuju negara yang adil dan makmur yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami setelah menyusun draft laporan ini sesuai instruksi dan petunjuk dari panitia pelaksana Pleno 1 PBHMI. Namun pada kesempatan ini izin pimpinan sidang kami akan hanya menyampaikan poin-poin penting mengenai realisasi program yang telah kami laksanakan. Program kerja Bakornas LKBHMI PBHMI periode 1-2023 berfokus pada komitmen lembaga sebagai lembaga pengembangan profesi, juga sebagai lembaga perjuangan bagi para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang adil makmur. Adapun pelaksanaan kegiatan ataupun program di Bakornas LKBHMI dalam bentuk advokasi hukum atau pendampingan hukum yang dilakukan oleh lembaga maupun agenda training atau pelatihan beserta diskursus mengenai kondisi keumatan dan kebangsaan yang terjadi di Indonesia. Berikutnya, adapun realisasi program yang kami sempat laporkan pada malam hari ini pada kesempatan Pleno 1 PBHMI. Yang pertama, kami pada bulan Desember 2021, tepatnya di tanggal 6 Desember, kami telah melaksanakan diskusi publik dengan tema ambiguitas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU garing antar Mawi 17 garing 2020 tentang reform Omnibus Law Undang Undang Kerja. Hal ini berkenaan dengan adanya permohonan berbagai warga negara menyangkut adanya cacat prosedural dalam tata pembentukan peraturan perundangan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2021 kami menerima pengaduan dan langsung melakukan advokasi dan bantuan hukum terhadap penangkapan dan penahanan kader HMI Forkom UBK HMI Jawa dan Utara bernama Majelis Labada di Polres Metro Jakarta Pusat pada saat menggelar aksi unjuk rasa di peringatan Hari HAM sedunia pada tanggal 10 Desember 2021 kemarin. Ini merupakan tamparan keras bagi himpunan mahasiswa Islam karena kader kita sempat menjadi tersangka dilakukan penangkapan dan penahanan pada tanggal 11 Januari dan pada tanggal 11 Desember. Namun kami menerima pengaduan itu pada tanggal 30 Desember dan alhamdulillah kader kita tidak dikeluarkan karena masa penahanan habis dan kami coba untuk mengawal tidak diperpanjang karena tim advokasi kita telah mengawal juga berkoordinasi dengan PBHMI. Kemudian advokasi berikutnya itu berkenaan dengan pengaduan warga Jalan Kebun Melati Kota Jakarta Pusat atas dampak bangunan gedung yang ada di kawasan Kebun Melati. Ini kami lakukan mulai dari bulan Januari 2022 kemarin dan masih ongoing progress. Kemudian berikutnya kami turut melakukan pemantauan dan advokasi terhadap pengaduan atas dugaan kriminalisasi kader HMI yang ada di HMI Pengusaha kita HMI Cabang Bekasi atas nama Muhammad Fikri. Tadi sudah disampaikan oleh saudara ketum Basko HMI Cabang Bekasi bahwa salah satu kader memang telah menjadi tersangka dan ditetapkan dalam ruang persidangan. Namun kami dari Badan Pengawas Lembaga Konsultasi Hukum Islam tidak dapat melakukan banyak karena kami menerima pengaduan itu pada bulan Februari kemarin. Tahapannya sudah masuk tahapan persidangan dan tersangka dan telah memiliki penasihat hukum yaitu dari LBH Jakarta dan Kontras. Namun kami sebagai
kewajiban kami di tingkatan Badan Koordinasi Akademi turut terlibat untuk memberikan support moral dan meyakinkan hakim melalui penggiringan opini publik bahwa kader tersebut telah terjadi dugaan kriminalisasi dan terjadi cacat prosedural dalam proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian kami pada tanggal 20 Januari 2022 kemarin telah melaksanakan launching program kajian rutin isu terkini. Hal ini kami lakukan untuk merespon isu-isu nasional maupun isu regional yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan kebangsaan pada event 1 kemarin, yaitu dengan tema bagaimana instrumen hukum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 kemarin, kami juga sempat melaksanakan diskusi publik dengan tema politik hukum pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Hal ini juga menjadi isu nasional yang wajib untuk dipantau dan disoroti oleh seluruh elemen bangsa dan rakyat ini, karena kami pun menilai bahwa terjadi cacat prosedural, ada indikasi kuat terjadi cacat prosedural dalam proses pembentukan undang-undang yang mengenai pemindahan ibu kota negara. Juga sedang berlangsung uji formil di Mahkamah Konstitusi. Kemudian berikutnya yaitu kami telah melaksanakan diskusi politik dan konstitusi pada tanggal 29 Januari 2022 kemarin, yaitu dengan tema Tunda Pemilu 2024 khusus pemindahan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif demokrasi ekonomi dan politik. Ini juga menjadi isu yang sangat viral dan menjadi perhatian publik yang harus kita kawal secara bersama. Karena kami menilai bahwa secara konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia ini, penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan pembangkangan konstitusi yang merupakan suatu tindakan yang inkonstitusional di saat sekarang ini. Dan harapannya ketika itu terjadi amandemen pada negara kita ini atas dasar perpanjangan masa jabatan presiden ketika periode kami menilai hal itu adalah sangat tidak konstitusional walaupun dengan metode yang konstitusional. Demikian hal program yang saya laporkan. Perlu juga kami sampaikan kepada PDH ini bahwa ke depan kami perlu dari PDH ini untuk mengagendakan pembentukan rumah konsultasi dan bantuan hukum di kantor bersama kita di Jalan Sultan Agung. Ini dalam harapan untuk bagaimana mendekatkan HMI dengan masyarakat. Jangan kita selalu bermain dalam isu-isu elit politik, namun kita melupakan isu-isu yang sangat sentral dan fundamental mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dengan beberapa advokasi yang kami lakukan kemarin dengan dasar pengaduan, ini menjadi bukti bahwa HMI sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang dalam golongan miskin atau golongan yang teraniaya. Kemudian saudara-saudara sekalian, penting juga untuk kita lakukan ke depan perubahan paradigma bahwa selama ini PDH ini sangat luput dari isu-isu yang berkenaan dengan kebangsaan dan keumatan, padahal isu seperti ini merupakan latar belakang lahirnya dari proses sejarah lain, dan kita dari Bapak LKDMI PDH ini tetap akan berada pada garis perjuangan yang saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai lembaga pengembangan profesi juga sebagai lembaga perjuangan. Kami tidak akan mungkin menafikan konstitusi dan hukum yang berlaku di negara kita ini. Jadi walaupun terjadi pro kontra dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu dalam polemik isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kami tetap konsisten dalam kajian kami sebagai anak hukum, sebagai pengembangan profesi, agar kader-kader kita yang berlatar belakang profesi hukum mampu untuk merealisasikan keilmuannya di bidang hukum dan tidak dipolitisasi ke depan. Sedikit demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang bisa sampai proses sesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader-kader Lepang Kecinta Alam
yaitu banyak kita temukan kader-kader HMI memiliki daya tarik, misalnya naik gunung, ada juga panjat tebing, ada juga yang memiliki hobi arung jeram, lalu juga ada yang camping, goa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami di PBHMI di Departemen Laporan membangun kolaborasi kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga yang menaungi yang memiliki hobi di sekitar alam itu. Misalnya ada SPTI yang aktif di panjat tebing, lalu juga ada PAJI yang ada arung jeram, lalu juga ada misalnya API yang suka naik gunung dan sebagainya. Agar teman-teman yang aktif itu tidak hanya sudah menjadi hobi, tapi juga bisa tersertifikasi dan juga bisa menjadi hobi yang dibayar, hobi yang bisa menghasilkan. Lalu kemudian selanjutnya di bidang lingkungan hidup, kami juga membuka relasi, membuka komunikasi dengan lembaga-lembaga yang aktif di NGO, misalnya Walhi, Jatam, lalu juga Penasia dan lembaga-lembaga yang terkait yang konsen di bidang lingkungan hidup, yang advokasi dan sebagainya. Karena banyak kader-kader HMI di daerah itu, kader-kader HMI, mungkin teman-teman dari kami juga yang memiliki semangat juang tinggi untuk membela kaum-kaum atau masyarakat-masyarakat yang terpisah akibat pembangunan, akibat adanya membuka lahan dan sebagainya. Oleh karena itu kami mencoba berkomunikasi agar nanti di akhirnya outputnya di tingkat cabang pun bisa mengikuti dari pertemuan. Ini semenjak Munas LTNI baru memiliki 15 cabang. Yang notabene masih terbilang sedikit dibandingkan Bakomnas lainnya yang baru hingga saat ini bertambah 2 cabang lagi. Sehingga butuh dorongan, bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder untuk bersama-sama mendorong hadirnya LTNI di berbagai cabang di seluruh Indonesia. Kondisi objektif eksternal. Kondisi objektif eksternal. Meskipun lembaga pengembangan profesi di PBHMI telah dibentuk sejak lama, namun eksistensi LPP di berbagai stakeholder masih dapat dikatakan minim, termasuk tingkat rekognisi publik terhadap LTNI. Tidak jarang kami jumpai dalam membangun jejaring terhadap stakeholder tertentu menemui statement-statement seperti apa itu LTNI dan sejak kapan ada LTNI, oh ternyata ada LTNI. Hal ini tentunya membuat LTNI harus melakukan benar-benar ekstra dalam memperkenalkan LTNI kepada stakeholder eksternal agar dapat melakukan kolaborasi strategis dengan stakeholder semisal instansi pemerintah, legislatif maupun sektor industri ataupun swasta. Program kerja LTNI. Ada pun program kerja yang dilakukan pengurus LTNI PBHMI hingga saat ini antara lain agenda pelantikan LTNI PBHMI yang bertempat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian agenda rapat kerja di pengurusan LTNI PBHMI yang berlangsung pada 2 Januari 2022, kemudian agenda audiensi ke beberapa stakeholder, diantaranya ke kantor Wakil Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, ke Jakliko Indonesia, kantor Bappenas dalam rangka mendiskusikan topik perihal SDGs. Kemudian yang terakhir di bulan Maret yang mengadakan Technology Academy dalam rangka mempersiapkan kader-kader HMI sebagai pemimpin di sektor teknologi. Tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Badan Khusus Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2021-2023 dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno 2 dalam pleno 1 pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI pada tanggal 8 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 April 2022. Pada tanggal 9 April 2022 memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban semester 1 Badan Khusus Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2021-2023. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Bilahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 7 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 9 April 2022 Masehi pukul 02.34 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang pleno 1 pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Rizal Muflis, Abdul Qadir Pelu, Makmum Imron, Bayu Anugrah, Taufikul Fadi Aksa. Ya, terima kasih atas penetapan yang telah ditetapkan kepada Badan Khusus. Saya lihat suasana forum sudah tidak lagi kondusif karena